Ini selain ada sanksi-sanksi administratif, juga terdapat sanksi-sanksi hukum atau sanksi pidana jika terbukti atau ketahuan kita menyalahgunakan atau membocorkan data secara sadar dan secara sadar karena kebutuhan finansial atau karena ideologi-ideologi lainnya. Ini kemudian jenis-jenis serangan apa yang sering terjadi? Banyak yang sering terjadi. Salah satunya adalah malware dan ransomware. Jadi kalau secara teknisnya nih, ransomware itu seperti Lockbit menggunakan enkripsi data hybrid RSA-IS sehingga file dikembalikan tanpa private key attacker. Jadi serangan ini biasanya tuh kayak terjadi diawali dengan exploit pada kerentanan-kerentanan software, kan? Kode atau serangkaian program yang memanfaatkan kelemahan dan kerentanan pada program atau pada software, sehingga membuat komputer atau sistem operasi tidak bisa bekerja seperti semestinya. Ini seperti yang sering pernah terjadi, ini beberapa kasus. Kalau kita ingat seperti serangan pada PDN tahun 2024, ini yang melumpuhkan beberapa fasilitas atau beberapa operasional yang ada di pemerintahan. Nah, jadi kalau serangan-serangan itu bisa mengakibatkan hal-hal seperti tadi, bisa operasionalitas terhenti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian harus lebih hati-hati dalam penggunaan aplikasi atau web-web yang dikunjungi, atau lebih hati-hati terhadap tautan-tautan atau file yang dikirimkan oleh pihak-pihak atau oleh orang yang tidak kita bisa validasi kewenangannya atau keaslian datanya. Kemudian ada kesalahan yang kedua yang sering terjadi, ini phishing dan social engineering. Nah, ini berupa phishing yang sangat tertarget menggunakan informasi ASN media sosial untuk membuat email yang sangat meyakinkan. Ini yang paling sering terjadi di lingkungan kita, bukan hanya di pemerintahan juga, tapi di semuanya nih sering banget terjadi nih. Ini contohnya seperti uh, Mama minta pulsa yang dulu terjadi, atau yang belakang-belakang ini sering viral tuh seperti orang telepon nih, ngaku dari kantor pajak. Dia menaruh data kita semua, meminta password, meminta OTP. Bahkan beberapa ada yang meminta kita untuk mengklik tautan-tautan atau menginstal aplikasi yang bisa berakibatkan penyerangan malware. Jadi kan Bapak Ibu nih contohnya, saya pernah terima telepon nih dari kantor pajak ngakunya. Jadi mereka mencoba membantu kita lah, meyakinkan bahwa mereka dari kantor pajak yang ingin membantu kita. Sehingga mereka mengarahkan kita untuk mengklik tautan atau menginstal aplikasi-aplikasi yang dapat membuat HP atau perangkat-perangkat kita itu tidak bekerja. Nah, beberapa kasus yang sering terjadi itu mereka mengirim aplikasi melalui WA. Ketika aplikasi tersebut diinstal, itu HP kita tuh bisa diremote sama mereka dari jauh. Sehingga mereka tahu password kita, dan mereka bisa mengakses handphone kita atau mengakses laptop kita. Dan tidak beberapa juga kalau yang umum terjadi di masyarakat tuh penipuan-penipuan. Jadi mereka mengaku anaknya atau mengaku saudaranya. Jadi setelah ngaku saudaranya minta pinjam uang atau melakukan penipuan misalnya suruh transfer uang. Ada juga kan beberapa sudah menggunakan phishing menggunakan apa social engineering menggunakan AI itu yang baru-baru ini heboh tuh eh, ada orang menggunakan AI Raffi Ahmad nih mengaku memberikan hadiah. Jadi sebelum diberikan hadiah tuh dia minta password kita, minta OTP kita, dia minta sejumlah uang. Jadi hal tersebut tuh berupa penipuan. Bapak Ibu harus peduli juga. Sehingga apa? Selain menjaga diri kita juga menjaga orang sekitar kita dari hal seperti itu. Nah, kalau misalnya kan ada penipuan, telepon minta KTP, itu kan juga bisa disalahgunakan. Bisa dipakai untuk pinjol atau dipakai untuk judi-judi online lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu harus lebih peduli terhadap kita dan terhadap lingkungan sekitar kita. Karena belum tentu hari ini kita tidak kenal. Bisa jadi hari ini orang sekitar kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hmm. Kemudian serangan yang berikutnya yang paling fatal dan paling sering terjadi di lingkungan Kabupaten Aceh Timur adalah kebocoran data akibat kelalaian ASN. Ini hal yang umum dan sering terjadi itu biasanya nih.
kita kan sering terima akun dari Kominfo misalnya diberikan akun untuk admin website. Nah, setelah diterima oleh adminnya atau oleh pengelola website, password defaultnya tidak diganti sehingga orang-orang lain juga bisa mengakses karena peretasan ini tidak terjadi karena niat aja. Sebagian juga karena ada kesempatan. Kan bisa berakhir fatal nih. Misalnya ada website dinas di Setara nih. Website di Setara masih menggunakan password default. Ada orang iseng misalnya dicoba login. Kan bisa dia bisa mengakibatkan memunculkan berita-berita hoax atau memberikan informasi-informasi palsu atau yang paling parah bisa bisa aja dia mengupload hal-hal yang tidak senonoh. Kemudian kebocoran data akibat kelainan AS ini bisa terjadi karena tidak disengaja. Salah satunya tuh misalnya kehilangan laptop, kehilangan handphone, atau perangkat-perangkat lainnya. Nah, jadi di laptop itu data aksesnya sudah ada semua, atau terdapat password di laptopnya. Nah, jadi bisa aja hal seperti itu terjadi. Kemudian bisa juga nih, secara sengaja, dengan motif finansial atau ideologi. Nah, jadi beberapa kasus itu pernah terjadi di beberapa perbankan. Mereka itu menjual data. Jadi data-data kita itu bisa dijual ke pihak asuransi atau pihak-pihak penipu atau pihak-pihak pinjol. Misalnya juga contoh misalnya nih kita lagi susah nih TPP belum cair kan, susah nggak ada uang. Nah ada nih data-data penerima bantuan atau data-data rahasia seperti data-data pendudukan. Kita menjual data tersebut, itu hal yang bisa dijerat oleh hukum karena bisa merugikan pihak-pihak lain dan merugikan warga negara kita sendiri dan bisa merugikan pemerintahan juga sehingga rakyat tidak percaya lagi dengan pemerintahan. Jadi hal seperti itu harus mulai dikurangin. Kalau yang sering terjadi lagi di Jawa Timur, salah satunya juga contoh nih komputer atau laptop di password, tapi passwordnya itu ditulis di kertas ditaruh di dekat laptopnya atau di komputernya sebagai catatan. Sehingga orang siapa aja yang masuk nih bisa lihat passwordnya. Itu juga termasuk dari kelalaian. Di Bapak Ibu kalau misalnya sudah buat password di laptopnya, di komputer di password, usahakan passwordnya itu disimpan, jangan dibiarkan. Nah, juga beberapa tuh password komputer di password nih, laptop di password. Tapi passwordnya itu ditulis di papan tulis. Hmm. Kan bisa gawat nih kalau misalnya ada orang lah nih dari mana dari luar datang, lihat passwordnya, dimasuk ke komputer capil, dia buat atau ke komputer Baitul Mal, kan dia buat perinciannya, dia buat nama dia sebagai penerima bantuan, kan itu bisa bisa aja hal seperti itu terjadi. Jadi Bapak Ibu harus lebih peduli nih kita terhadap password kita minimal. Hmm. Jadi jangan menyebarluaskan password, ganti secara rutin. Ini ada beberapa kasus nih yang terjadi di tahun 2024 menurut Lanskap Keamanan Cyber Indonesia dari BSSN. Jadi di tahun 2024 sendiri itu ada 330.000 lebih trafik anomali atau serangan terdeteksi oleh BSSN. Kemudian ada 1.367 notifikasi ada indikasi terjadi insiden keamanan. Kemudian ada 241 dugaan insiden kebocoran data dan ada 1.814 aduan cyber yang sudah ditangani dan dilaporkan. Kemudian secara spesifik ada mendirikan situs pemerintahan sebanyak 4.071 kasus. Itu serangan yang terjadi adalah web defacement terkait judi online. Web defacement seperti apa, Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu nih semua pernah kita mengunjungi web pemerintahan misalnya, kan? Jadi waktu web pemerintahan itu kita klik, kita akan dialihkan ke web lain seperti web judi online atau web pornografi. Itu adalah satu bentuk dari web defacement. Dan kasus ini lumayan sering terjadi. Kalau dulu, kalau nggak salah itu pernah ada menyerang web pemerintahan. Saya juga lupa apa itu. Eh,
saya lupa pemerintahan kayak universitas apa gitu. Jadi waktu dikunjungi situsnya, eh, yang muncul itu bukan situs web dari universitas tersebut, tapi kita dialihkan ke web judi online. Nah, hmm, jadi hal seperti itu kalau bisa kan berbahaya sekali tuh kalau terjadi. Jadi misalnya kita mau mengunjungi web-web Diskominfo nih, waktu Bapak Ibu klik, yang muncul web judi online. Kalau kita dialihkan seperti tadi, sehingga kita juga tidak bisa mengakses kan. Jadi kalau muncul hal seperti itu, Bapak Ibu semua bisa langsung melaporkan ke pihak kami atau bisa langsung melaporkan kepada tim-tim yang berwenang lah atau pada admin-admin yang berwenang sehingga dapat dilakukan segera eh, dapat segera dilakukan penanganannya. Oke, ini saya Maaf Pak ada Pak, pertanyaan nih ya. izin Pak. Iya Pak Pak. Ilham, Bapak tadi sambil menerangkan mengenai serangan-serangan cyber atau apa, Pak, saya boleh nanya nih Pak, ada Oh boleh nih Pak. bentuk penerapan atau kasus umum pengamanan persendian Pak, seperti cryptographic security yang sering dilakukan dalam praktik nyata Pak. Kalau di instansi pemerintah seperti apa Pak? Atau siapa saja pengelola jenis jabatan apa yang direkomendasikan dalam pengamanan dan penerapan persandian ini Pak? Oke. Jadi oke Pak. Jadi tadi seperti yang penerapan kriptografi tadi Pak ya, atau Iya Pak. pengamanan persandian, Hmm. seperti pengamanan web, itu biasanya dilakukan di kami Pak, di Kominfo sebagai pengelola server kan Pak. Nah, jadi kalau untuk hal seperti kriptografi atau eksistensi data atau pengamanan server, nah itu dilakukan di Kominfo Pak. Kami punya tim sini yang melakukan pengamanan server tersebut. Jadi kalau di OPD atau di dinas-dinas lain itu mereka kan sebagai apa? Sebagai pengguna nih. Jadi kalau untuk keamanan itu langsung dihandle oleh Kominfo Pak. Karena servernya juga ada di Kominfo. Seperti jaringan-jaringan internet kan dikelola di Kominfo langsung. Nah, jadi jika ada kejadian-kejadian atau serangan-serangan seperti itu, langsung dilaporkan saja ke Kominfo ke tim kami sehingga dapat dilakukan penanganan secara langsung. Jadi kewajiban Bapak Ibu Dinas itu bukan melakukan enkripsi atau melakukan pengamanan server, tapi tugasnya itu yang di OPD, yang di dinas hanya melaporkan kejadian-kejadian atau indikasi-indikasi kejadian insiden serangan cyber sehingga kami dapat melakukan tindakan secara cepat. Gitu Pak Pak. Ilham, Ya Pak. jadi Bapak sudah terangkan, kami secara umum Pak belum tahu itu contoh-contohnya apa Pak kalau serangan-serangan cyber yang di instansi pemerintah kita Pak. Jadi kita tahu mana itu yang menyerang yang untuk kita instansi pemerintah ini Pak. Contohnya Pak. Mm-mm. Contohnya ya, kalau di kita Pak, sampai saat ini belum ada informasi tentang serangan yang pasti terjadi nih di pemerintahan kita kan. Nah, mungkin ada indikasi serangan. Beberapa itu dulu kita ada pernah terkena serangan DDoS ya, web advertisement juga yang terkait judi online itu. Eh, jadi karena diketahui secara cepat, sehingga beberapa jam kemudian sudah berhasil diatasi. Jadi kalau ditanya contoh yang serangan pernah terjadi di Timur tuh kita belum pernah mengalami hal-hal serangan yang fatal nih, seperti divestment judi online atau pertasan-pertasan lainnya. Nah, itu kemungkinan juga karena memang kesadaran penuh dari kita untuk menjaga password atau ya tim-tim kita di sinilah Pak. Kita juga punya tim di Apti kan untuk menjaga server itu mereka luar biasa nih. Jadi seperti serangan-serangan DDoS itu cepat terdeteksi sehingga tidak menimbulkan kerugian atau ya belum ada contoh yang pasti nih kita ya. Belum ada contoh serangan yang fatal di kita Pak. Yang terjadi selama ini hanya serangan-serangan seperti indikasi-indikasi saja. Itu Pak. Tapi Ya kalau Pak. yang di Berarti luar Aceh, belum di luar Aceh berarti Timur, eh, kalau di luar Aceh Timur tuh seperti serangan PDN Pak. Nah, jadi kalau kita ingat tuh, kita kan pernah tuh aplikasi, saya lupa tuh kayak absensi ya. Kita kan nggak bisa akses tuh karena data PDN diserang. Nah, itu terjadinya tuh bukan di Aceh Timur sebenarnya, tapi di pusat. Itu Pak. berarti Pak Ilham
untuk ya, yang fatal sekali atau fatal atau yang besar serangan ini belum ada di Aceh ya, Timur, Pak ya? di sini menurut saya belum ada, Pak. Belum ada, Pak ya. Ya, Pak. Pak, yang ini Pak, pengelola atau jenis jabatan apa Pak yang direkomendasikan dalam pengamanan penerapan persandian tadi Pak? Atau dari kita, dari OPD masing-masing atau dari Diskominfo-nya Pak? Kalau Pengelola Pak, jenis jabatan jabatan ini, Pak. Iya Pak, jabatannya, yang direkomendasikan. oh, rekomendasikan. Kalau di Iya. jabatan pengamanan itu, Pak, di sini kita ada tim CISR yang pertama. Yang kedua kita ada sandiman, Pak. Jadi untuk pengamanan itu memang khusus ada tim dan ada jabatan tertentu di Kominfo yang mengelola keamanan yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Jadi untuk di OPD-OPD itu kita belum ada manggal informatika, cuma mereka mungkin tupoksinya lebih ke arah pengelolaan ya Pak, bukan penanganan kasus. Tapi kalau di Kominfo itu karena kita sudah punya tim CISR itu dan kita juga punya sandiman, jadi untuk penanganan-penanganan seperti itu di Kominfo sendiri Pak. Jadi kalau ada kejadian-kejadian serangan serangan cyber itu langsung ke Diskominfo, nanti Diskominfo yang mengarahkan ke tim-timnya Pak ya, berarti Pak ya. Berarti Iya Pak. kita nggak langsung hubungi tim sistemnya karena kita kan nggak tahu nih Pak. Jadi kita bisa langsung ke Diskominfo aja Pak. Diskominfo baru mengarahkan ke bagian-bagian menangani Pak ya. Iya Pak. Jadi kalau misalnya ada serangan-serangan tuh langsung dihubungi Kominfonya nih. Jadi biar akan melakukan tindakan cepat. Terima kasih Pak. Mungkin Oke. nanti Bapak boleh lanjut, nanti saya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain Pak Oh, mengenai boleh boleh Pak. Oke. Ini ada kita lanjut aja dulu ya. iya Pak, boleh Pak. Oke. Lanjut dulu di sini ada akibat yang ditimbulkan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita nih akibat bentukan jika terjadi kebocoran atau terjadi serangan-serangan yang fatal. Yang pertama ada kelumpuhan pelayanan publik. Jadi kegagalan keamanan cyber dapat merupakan sistem vital yang menopang layanan publik yang berakibat pada kacauan dan kerugian langsung dari bagi masyarakat atau bagi negara. Contohnya, serangan ransomware tadi Pak, yang seperti ada di pusat data, itu kan bisa mengakibatkan kerugian di kita dan di masyarakat. Nah, jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya terdapat gangguan massal dan kemarahan publik. Kenapa calon mudik? Karena datanya diretas, jadi pelayanannya lumpuh, masyarakat tidak bisa membuat KTP, tidak bisa membuat paspor. Jadi kan itu bisa berdampak terhadap kerusuhan massal atau kemarahan massal. Yang kedua ada ancaman terhadap infrastruktur vital. Nah, ini kebocoran data atau insiden cyber yang berulang merusak jadi target utama serangan itu misalnya nih, target utama serangan itu adalah infrastruktur atau ketahanan atau infrastruktur informasi fatal lah, informasi vital. Contohnya tuh seperti pertasan sistem kendali jalan listrik atau transportasi massal yang dapat menyebabkan pemadaman total. Jadi kalau misalnya tuh sistem yang diretas atau sistem yang diserang itu sistem besar nih seperti pengendalian listrik nih, itu kan bisa terjadi gangguan nih, bisa terjadinya pemadaman massal atau yang dari satu sistem-sistem kalau di Jakarta tuh kita ada namanya MRT kan Pak. Nah, jadi kalau sistem MRT itu diretas itu bisa berbahaya, bisa terjadi kecelakaan atau bisa terjadi hal ringan lainnya lah yang dapat mengganggu pelayanan atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian ada hilangnya kepercayaan dan akuntabilitas pemerintah. Hilang atau kebocoran data yang selalu berulang-ulang terjadi itu bisa mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap menjaga informasi sensitif. Nah, konsekuensinya apa? Melemahnya legitimasi atau kebijakan digital pemerintah dan kegagalan transformasi digital. Jadi masyarakat-masyarakat tidak percaya lagi nih untuk menggunakan pelayanan-pelayanan digital seperti e-government, pembuatan SIM online, pembuatan KTP online atau hal-hal digital lainnya lah yang tersangkut pada layanan digital pemerintah. Jadi kekurangan percayaan masyarakat terhadap pemerintah itu bisa berakibat fatal sehingga transformasi digital itu bisa melambat atau bahkan bisa terhenti. Kemudian ada kerentanan terhadap manipulasi dan disinformasi. Nah, ada Pak.
kerentanan terhadap manipulasi dan disinformasi. Ini contohnya tuh seperti web basement tadi yang saya ceritakan. Pada situs resmi itu kita kalau web basement tuh eh, kalau yang terjadi selama ini kan tentang judi online atau pornografi kan, bisa aja ketika diklik web basement ini, pertas itu memberikan informasi-informasi propaganda atau mengadu domba nih, informasi-informasi palsu, sehingga dapat menyebar berita-berita palsu yang mengganggu stabilitas politik kita. Contohnya nih, misal lagi musim pemilu, tiba-tiba kita kunjungi web tuh, web Diskominfo nih, yang muncul berita-berita hoak tentang pemilu atau berita-berita hoak saling menjatuhkan lawan politiknya. Itu kan dapat juga merugikan kita tuh karena pihak-pihaknya menggunakan kelemahan-kelemahan tersebut untuk memanipulasi dan melakukan disinformasi sehingga masyarakat bisa mendapat berita-berita yang hoak atau berita-berita yang bohong. Kemudian yang paling fatal nih ada konsekuensi hukum. Pemerintah sebagai pengendali data dan prosesor data pribadi dapat dikenakan sanksi hukum atas kelalaian atau ke atas kelalaian atau kebocoran dalam melindungi data pribadi warganya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Contoh sanksinya bisa berupa denda, teguran, atau penghentian sementara kegiatan pemrosesan data serta pertanggungjawaban hukum. Nah, jadi kalau terjadi hal-hal yang tadi seperti tidak diinginkan seperti tadi kebocoran data-data masyarakat itu kita bisa dikena prosesan hukum yang paling fatalnya bisa diberhentikan atau bisa dimasukkan ke dalam penjara. Jadi agar semua itu tidak terjadi ada hal-hal atau acara-cara mencegahnya. Nah, kan lebih baik kita mencegah daripada kita memperbaiki yang sudah terjadi. Ini ada pertanyaan seperti ini, Pak. Saya jawab pertanyaan dulu ya. Boleh Pak, Pak Ramanda Pak ya. Apakah Ibu ada Ramanda. standar data atau kriteria tertentu mengenai kata sandi yang digunakan oleh ASN? Oke, ini kita bahas ya. Dari Bapak Rai Pangestu. Jadi Bapak, oke. Yang pertama, cara mencegahnya. Cara pencegahan sebelum hal nanti ini terjadi, Bapak ya. Yang pertama, jangan berbagi informasi pribadi. Bapak Ibu tetap waspada nih kalau ada social engineering atau penipuan-penipuan yang menginginkan data pribadi kita. Itu sebaiknya tidak berikan informasi pribadi. Dan password atau kata sandi itu adalah hal yang privasi atau rahasia. Jadi tidak boleh diberikan oleh sembarangan orang. Yang kedua ada menggunakan password yang kuat atau berubah secara berkala. Ini seperti pertanyaan dari Bapak Rai tadi. Contoh apa password yang kuat dan berkala? Contohnya itu Bapak minimal menggunakan 12 karakter. Nah, bisa menggunakan kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, karakter, dan angka. Contohnya misalnya passwordnya admin 1234 dolar. Nah, itu kan password-password standar nih. Atau contohnya password yang sering kita gunakan tuh atim 1234 atau atim garang. Nah, itu kan password standar secara default. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan password itu sebaiknya diganti. Contohnya seperti seperti apa? Misalnya diganti. Nah, digantinya bersatu, tambah karakter kita, tambah karakter lagi underscore, maju, 123 tanda seru. Atau hal sekitar kita misalnya eh, sayang underscore istri 1234 pagar. Hal-hal seperti itu kan agak susah ditebak, tapi mudah kita ingat karena hal-hal sekitar kita. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin menggunakan password, saran digunakan password minimal 12 karakter ya Bapak Rai. 12 karakter dengan komunikasi huruf, huruf besar, huruf kecil, karakter khusus, angka, dan diganti secara berkala. Jadi Bapak Ibu kalau punya passwordnya itu sebisa mungkin diusahakan diganti setiap minggu atau setiap bulan. Jangan passwordnya juga digunakan satu password nih untuk akun My ASN passwordnya itu, untuk akun
SIPD passwordnya sama. Habis itu untuk akun lainnya passwordnya sama. Untuk Instagram password itu juga. Sebaiknya setiap akun itu memiliki password yang berbeda sehingga tidak mudah ditebak atau jikapun ada satu orang yang memiliki password kita nih ya, misalnya Instagram kita sudah diretas atau akun BNC kita sudah diretas nih, passwordnya diketahui orang lain, dia tidak bisa mengakses tempat yang lain. Di kurang lebih seperti itu. Yang ketiga ada Pak, jangan. potong sebentar Pak, Pak Ilham, Boleh maaf Pak. Pak. Pak Gimana? Ilham, tadi kan Ya, kita berbicara mengenai password Pak ya. iya. Jadi saya ada pertanyaan nih Pak. Selain password untuk pengamanan sandi cyber seperti apa Pak? Selain password Pak? Selain password, itu kita bisa menggunakan MFA Pak, multifunction eh, kunci ganda. Multi-function authentication. Jadi itu seperti kita kalau di apa ASN digital, kita kan sudah menggunakan dua password tuh Pak. Ya. Kita udah menggunakan OTP itu one time password. Jadi disarankan beberapa aplikasi di Asia Timur itu sudah menggunakannya tuh Pak, seperti MSN, seperti Bsign itu sudah menggunakan MFA untuk loginnya. Jadi kalaupun password kita bocor atau diketahui orang lain, mereka belum bisa mengakses akunnya karena tidak memiliki OTP. Jadi OTP juga harus dirahasiakan sehingga tidak diberikan kepada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Begitu, Pak. Oke, kita lanjut ya, Pak ya. Ya oke Pak. Kemudian Silakan. untuk cara mencegah, jangan menggunakan WiFi publik. Jadi Bapak Ibu semua nih diusahakan untuk mengakses data pribadi tuh, mengakses data sensitif nih, akun diusahakan tidak menggunakan WiFi publik seperti WiFi warung kopi, WiFi di WiFi gratis yang ada di pusat-pusat keramaian itu ada WiFi gratis biasanya. Itu sebaiknya tidak digunakan untuk mengakses data sensitif atau mengirim data sensitif. Karena apa? Karena WiFi publik itu rentan disisupi oleh orang. Jadi karena WiFi publik itu rentan disisupi, sehingga apa yang ibu bapak ibu kirim mereka bisa mengetahuinya atau bisa mengaksesnya. Nah, jadi disarankan sebaik mungkin jangan menggunakan WiFi publik kecuali saat terpaksa. Itu pun disarankan menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan mengakses data pribadi atau data sensitif, disarankan menggunakan jaringan internet pribadi atau gunakan jaringan internet yang ada di timur nih. Nah, kita kan punya jaringan sendiri itu yang udah pasti aman. Diusahakan gunakan hal seperti itu. Kemudian yang keempat, hindari klik tautan dan menginstal aplikasi mencurigakan. Jadi kita harus selalu peduli nih, harus selalu peduli dengan apa yang kita terima dari pesan atau dari email. Jadi kalau ada tautan-tautan mencurigakan atau eh, aplikasi-aplikasi mencurigakan yang berpotensi untuk terjadinya phishing, saran untuk dihindari, tidak diklik atau tidak diinstal. Contoh link mencurigakan itu misalnya ada link kalau kita sering terima itu sering link penerimaan bansos dari dinas sosial, tapi webnya dinsos titik ya titik blogspot.com. Nah, itu kan bisa kita pastikan bukan email atau bukan link dari dinsos. Jadi Bapak Ibu untuk menginstal hal seperti itu atau klik link seperti itu. Kemudian yang kelima ada update. Ini gangguan sedikit. Oke, yang kelima ada patching dan update. Pastikan sistem operasi dan semua aplikasi selalu diperbarui. Banyak serangan malware memanfaatkan kerentanan yang sudah ada patch-nya. Jadi Bapak Ibu kalau Windows-nya atau aplikasinya minta diupdate, tolong segera diupdate. Karena biasa update itu terjadi karena ditemukan eh, hal-hal atau kelemahan-kelemahan pada sistem sehingga pihak developer atau pihak pengembang itu melakukan update demi menjaga kenyamanan kita dan menjaga keamanan dari aplikasi-aplikasi sehingga tidak mudah diserang. Atau Bapak Ibu kalau misalnya nih Windowsnya update, segera lakukan update-nya, jangan ditunda-tunda. Contoh kalau misalnya ada aplikasi presensi atau aplikasi lainnya lah,
aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk bekerja. Itu kalau sudah minta update, segera dilakukan update. Kemudian ada namanya prinsip least privilege, membatasi akses. Jadi setiap ASN yang diberikan akses kepada data atau kepada sistem, kepada aplikasi yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Jadi ini, eh, Bapak Ibu nih kalau misalnya ada aplikasi, misalnya pengelolaan data ASN atau pengelolaan data masyarakat, data ini, pastikan orang-orang yang memiliki akun adalah orang-orang yang sudah ditunjuk atau orang-orang yang memiliki wewenang. Nah, jadi setiap pemilik akun tuh sarannya diberikan SK atau menurut surat surat bupati atau surat kepala dinas. Jadi bahwa orang tersebut berwenang atau berhak mengakses data tersebut atau sistem tersebut. Nah, jadi jangan misalnya ada password akun web nih, tapi semua orang tahu. Hmm. Pastikan akun itu hanya bisa diakses oleh pengelola web saja yang sudah ditunjuk oleh dinasnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan yang terjawab aja lah Pak ya sekalian. Ada pertanyaan apa peran Diskominfo untuk mengatasi kebocoran data masyarakat? Oke, dari Pak Julfian. Pak, peran Diskominfo kalau untuk saat ini kita ya seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat nih Pak, kepada kita sebagai SN, sebagai pengguna data nih. Dan kita juga melakukan maintenance atau audit di server kita Pak. Jadi Diskominfo itu selalu melakukan audit rutin. Kami selalu melakukan audit rutin atau melakukan maintain nih di server kami sehingga data-data masyarakat yang ada di server itu tidak bocor. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Kita jawab. Ini ada pertanyaan dari apakah ada prosedur mengaudit konfigurasi dari versi pihak ketiga yang digunakan di Kabupaten Aceh Timur? Oke. Dari Bapak Ramanda, bentar ya Pak. Hmm, ya. Kalau kita Pak di Aceh Timur nih, hmm, bentar ya. Pertanyaannya, orang kami apakah ada prosedur? Kalau prosedur mengaudit konfigurasi enkripsi dari pihak sandi dari pihak ketiga yang melakukan oleh jadi kalau kita enkripsi seperti TTE itu Pak bisa dikonfirmasi atau dilakukan verifikasi keasliannya melalui aplikasi BSN atau web BSSN Pak. Hmm, Kalau pihak ketiga itu ada di BSSN, bukan pihak ketiga, lebih ke mitra kita Pak dengan BSSN-nya Pak. Jadi kalau Bapak ada prosedur-prosedur atau apa, ada aplikasi atau verifikasi enkripsi data-data itu bisa dilakukan melalui pihak BSN tuh. Jadi paling aman kita membuat enkripsi itu kita agar pihak lain tidak mengetahuinya Pak. Jadi eh, kalau kalau lebih amannya kita pakai enkripsi-enkripsi yang kita sendiri punya tuh seperti menggunakan mengirim data menggunakan email Aceh Timur Cup atau email Sanapati. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak. Mungkin ini udah jawab nih. Apakah perasaan data kerja untuk menentukan ini sudah? Ini bedanya pengalaman sandian dan sekadar mengamankan data Pak atau anti. Oke dari Ojan. Apa sebenarnya perbedaan pengamanan persandian dengan sekedar mengamankan data Pak? Data pakai password atau antivirus. Nah, Iya, oke insya Pak. Allah. Jadi pertanyaannya bagus nih Pak. Jadi pengamanan persendian itu bukan cuma soal Insya password, Allah tapi ada Pak Eder. ya Pak. Oke Pak, ini Pak Ojan ada pertanyaan nih kan. Jadi Pak Ojan, pengamanan persendian itu bukan cuma password, tapi juga mencakup sistem, tata kelola dan teknologi inskripsinya Pak. Jadi kalau di bagian manajemen keamanan yang informasi rahasia itu bagian dari manajemen keamanan informasi yang lebih menyeluruh. Kalau di bagian
pengamanan persandian. Jadi kalau sekedar mengamankan password dan antivirus itu bagian dari sistem pengamanan persandian, Pak. Ya, Pak Ojan. Ada pertanyaan lagi, apakah manipulasi absen, presensi pernah seperti melalui titik koordinasi saat absen dan lainnya termasuk serangan cyber? Ya, pertanyaan dari Bu Liza. Kalau manipulasi absen, presensi pernah itu sebenarnya bagian dari serangan cyber karena memanfaatkan kelemahan atau kerentanan sistem, Pak. Ibu ya, Bu Liza. Jadi sebenarnya ini tidak boleh dilakukan. Tapi kenapa bisa terjadi? Ya, namanya juga sistem, Bu. Kita kan juga seiring waktu melakukan evaluasi, melakukan audit. Nah, jadi sering kita melakukan audit juga pihak-pihak yang ingin curang atau pihak-pihak yang ya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lah, pasti juga mencari kesalahan atau celah-celah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Bu. Nah, jadi serangan-serangan seperti ini sebenarnya serangan dalam skala kecil karena belum merugikan hal besar nih. Kita tidak bukan hal-hal yang merugikan seperti merugikan masyarakat secara luas atau merugikan membocorkan informasi-informasi rahasia negara. Tapi manipulasi ini termasuk dalam salah satu serangan cyber juga. Dan ini bisa dilakukan tindakan, bisa diberikan sanksi dan lain-lainnya. Oke, begitu Ibu. Jadi kalau bisa ya disarankan jangan gunakan aplikasi-aplikasi fake GPS untuk menipu titik koordinatnya, Bu. Karena kan hal-hal fatalnya itu bisa dikenakan sanksi. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nih. Pak, Pak, boleh saya oh boleh Pak. ajukan nggak? Pak, ini kan Boleh Pak. kita dari BKPSDM, Pak, selaku Iya, fasilitator acara ini. iya Sebelum Pak. acara ini kita ajukan, kan kita ada mengambil apa yang terjadi di pemerintahan Timur, Pak, kan? Jadi Iya, ada pertanyaan, Pak, ya. Ini bagian dari hak ASN yang mendapat pengamanan sandi tadi, Pak. Jadi ada pertanyaan, Pak, penanganan profesional dari Diskominfo terhadap insiden cyber itu boleh contoh seperti apa, Pak? oke. Jadi Pak, kalau penanganan profesionalnya ya, itu Iya, kan Pak. sebenarnya tidak bisa dipublis di sini. Jadi Iya, kalau Pak. ada yang lebih detailnya nih ya, kalau untuk Iya, hal detailnya apa yang dilakukan itu kan bukan sesuatu yang bisa dipublikasikan, Pak. iya. Nah, itu kita untuk menghindari pihak-pihak yang tidak berjawab mengetahui cara-caranya. Kenapa? Karena ketika pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak yang ingin berniat jahat mengetahui cara-caranya, mereka akan mencari cara baru untuk mengatasi hal-hal yang kita lakukan. Nah, jadi untuk hal-hal teknis yang detail itu kita tidak bisa publis. Tapi jika ada yang ingin belajar atau ingin mengetahui lebih lanjut, boleh datang ke Kominfo. Kita akan beritahu secara privat lah, agar lebih rahasia. Kalau di Zoom seperti ini kan kita tidak tahu ini apakah masuk YouTube kah atau ada yang record. Jadi hal seperti detail itu tidak kita publikasikan, Pak. Jadi kalau ada yang ingin belajar, boleh ke Diskominfo, Pak, ya. Boleh, ada yang belajar bagus Kominfo. Nanti kita akan ke tim yang pengelolanya, Pak. Pak, yang kedua, Pak, Iya, Pak. apakah server web pada perangkat daerah di Aceh Timur, Pak, ya, sudah Ya. memiliki keamanan cyber atau pesandian, atau apakah sudah ada yang melaporkan kendala tentang penggunaan cyber ini, Pak? Oke, Pak. Kalau web di Aceh Timur kita sendiri nih, khususnya Aceh Timur, kita semua sudah dilindungi keamanan sertifikat seperti SSL. Timur kita tuh sudah HTTPS tuh. Itu adalah salah satu bentuk produk dari SSL, Pak. Jadi, kalau di Aceh Timur sendiri sudah dilakukan hal-hal seperti itu untuk penanganan untuk atau antisipasi serangan-serangan cyber. Kalau serangan secara langsung yang sudah melaporkan, ada beberapa OPD melaporkan beberapa waktu lalu lah, saya kurang paham juga, lupa juga 2 atau 3 tahun lalu. Tapi yang dilaporkan itu masih dalam bentuk indikasi-indikasi serangan, belum hal-hal yang menyangkut seperti kerugian finansial atau kerugian-kerugian besar lainnya. Berarti masih bisa diminimalisir, Pak, ya. Ya, masih bisa Eh, diminimalisir karena kebetulan juga serangan-serangan yang pernah terjadi itu dilaporkan dengan cepat.
sehingga penanganannya sudah bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan kerugian besar lainnya, Pak. Berarti Pak, yang saya tanya nih Pak, berarti perangkat daerah ini Hmm. seluruh perangkat daerah di Timur sudah memiliki keamanan cyber Pak, berarti Pak ya? Oh, kok sudah Sudah Pak. harusnya sudah pasti, Pak. Jadi kalau untuk semua perangkat daerah yang menggunakan aplikasi atau menggunakan web resmi dari Aceh Timur sudah dipastikan memiliki pencegahan untuk serangan-serangan tersebut, Pak. Ya, walaupun kita tidak bisa menjamin 100% aman, minimal kita sudah melakukan tindak-tindakan pencegahan, sehingga meminimalisirlah hal-hal yang seperti tadi. Tapi kalau itu dari sistem, tapi kalau dari pribadinya atau dari SDM-nya, ya mungkin sebagian besar lah. Saya rasa hampir semua udah sadar akan hal-hal seperti itu. Karena ada beberapa juga kejadian, karena Pak, di kita nih yang ngelapor ada, itu seperti webnya tidak bisa dibuka kembali. Itu rata-rata diakibatkan atau ditimbulkan dari kelalaian ASN-nya sendiri. Jadi passwordnya itu diberikan kepada, disebarluaskan lah kepada rekan-rekannya lainnya, sehingga diganti passwordnya tanpa sepengetahuan pengelola atau penanggung jawabnya. Hal itu kan juga salah satu termasuk serangan-serangan kecil. Nah, jadi kalau untuk serangan dari itu, serangan langsung, ya belum ada yang berisiko fatal. Pak, saya mau bertanya nih Pak untuk Ya, melengkapi dari Pak Julfian tadi Pak, dari oh, Kecamatan boleh. Banto Perlak Pak. Urgensi pejabat struktural selain DPT, Kepala Perangkat Daerah atau Camat Sekcam untuk usul TTE seperti apa Pak? Jadi kegunaan itu untuk apa Pak? Dan jenis surat apa yang kita bisa pakai untuk TTE? Dan surat-surat ini apakah terbatas Pak? Misalnya TTE ini kayak kita kan Pak dari BKPSDM untuk menerbitkan sertifikat ada peserta kemarin kayak di kita sampai 800 sampai 900. Apakah ada syarat batasannya Pak? DTI itu berapa berapa lembar yang harus bisa di TTI Pak? Sertifikat nih Pak. Apakah ada batasannya Pak? Oke. Jadi gini Pak, masalah TTE ya. Masalah TTE. Yang pertama, jika ingin mengajukan TTE. Jadi Ya. Bapak Ibu semua bisa mengajukan TTE dengan syarat mendapatkan surat rekomendasi dari atasannya atau dari pimpinan perangkat daerahnya. Nah, jadi setelah melakukan surat rekomendasi dan mengisi formulir, segera ditetapkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Nanti kita akan proses pembuatan TTE-nya atau permohonan pembuatan TTE-nya. Jadi pertama tuh dapat dulu rekomendasinya. Eh, Kalau Bapak Ibu tidak dapat rekomendasi dari atasan, kami juga tidak berani memberikan karena kami juga takut disalahgunakan. Maka ada izin dari atasannya. Kemudian untuk batasannya, kalau surat-suratnya, batasannya sudah diatur di titik. Sudah ada surat-surat yang bisa digunakan tuh surat-surat untuk keperluan dinas. Misalnya seperti tadi itu surat ini koneksi internet. Oke. Putus-putus suaranya Pak. Misalnya tadi surat-surat Ya. itu terbatas tapi surat dinas. Putus-putus ya Pak. Iya Pak. Udah jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Udah. Udah jelas ya? Jelas ya? Oke. Jadi surat-surat yang diberikan itu eh, sudah bisa digunakan untuk keperluan-keperluan dinas. Contohnya tadi seperti surat izin, surat edaran, atau surat undangan nih, surat undangan sosialisasi atau surat undangan BIMTEK. Seperti sertifikat juga sudah boleh kan Pak? Jadi untuk TTE itu bisa digunakan hal seperti itu. Untuk keperluan-keperluan dinas semua bisa digunakan TTE. Kalau untuk batasannya, seperti tadi sertifikat itu tergantung aplikasi yang digunakan, Pak. Jadi ada beberapa aplikasi itu bisa langsung menandatangani 1.000 lembar atau 1.000 tanda tangan. Ada juga aplikasi yang hanya bisa menandatangani 10 lembar atau 10 sertifikat per sekali SIK kan, per sekali tanda tangan. Jadi kalau jumlah berapa yang akan boleh tanda tangan itu tergantung aplikasi yang digunakan, Pak. Kalau saran kami biasa menggunakan desain laptop atau desain desktop itu batasannya masih sekitar sekali tantangan 100 lembaran, Pak. Jadi kalau Pak mau tantang sampai 800 atau 1.000 ya dilakukan berulang kali. Kurang lebih seperti itu.
Makasih Pak. Pak, selanjut lagi Pak ya. Ya, boleh. Pak, kita kan membahas antara persandian dan cyber, Pak. Hmm. Pengamanan persandian dan cyber tidak bisa dipisahkan, melainkan saling melengkapi. Bagaimana pendekatan yang dilakukan dari persandian dan keamanan cyber, atau apa yang menjadi hubungan antara persandian dan cyber? Gimana, Pak? Ini Pak, pengamanan persandian dan cyber tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi kan Pak? Iya. Bagaimana pendekatan yang dilakukan dari persandian dan keamanan cyber, atau apa yang menjadi hubungan antara persandian dan cyber ini Pak? Yang yang terakhir tadi apa? Kurang jelas yang terakhir yang jadi bumerang. Iya, enggak Pak, menjadi hubungan Pak antara Jadi persandaian hubungan dan cyber Pak. keamanan sandi dan cyber. Jadi keamanan sandi ini adalah bagian dari keamanan cyber, Pak. Keamanan sandi ini kan seperti gimana ya ceritanya ya? Keamanan cyber ini luas nih. Jadi seperti penyerangan ransomware atau penyerangan-penyerangan jaringan-jaringan. Itu kan dalam bentuk serangan cyber nih. Seperti serangan server atau apa. Kalau persediaan itu seperti pengamanan yang kita lakukan sendiri. Jadi pengamanan persediaan itu ya seperti kita memberi password, menggunakan MFA atau menggunakan OTP. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalau pengamanan-pengamanan seperti pengamanan cyber itu lebih menyeluruh, lebih luas, Pak. Itu biasanya ada tim cyber, tim cyber khusus yang melakukan hal seperti itu. Ya, kalau kita tim cyber tuh ya seperti serangan-serangan dari luar nih, yang mereka kan hal vital, mereka menyerang-menyerang hal vital yang seperti pusat penanganan listrik atau data-data rahasia negara lah. Itu kan lebih ke arah serangan cybernya. Tapi kalau seperti penyerangan-penyerangan phishing atau melakukan kalian pegawai itu kan lebih ke pengamanan persendian. Itu tergantung dari usaha kita. Pengamanan persendian itu pengamanan persendian itu lebih kepada usaha kita menjaga kerahasiaan kita sendiri, Pak. Jadi kita menggunakan ya berbagai cara lah, ada menggunakan password atau menggunakan MFA, OTP, yang menggunakan dua password ganda lah untuk login atau sebagainya, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih Pak. Boleh silakan lanjut. Cukup sekian dari saya Pak. Oke. Ya, saya jawab dikit, Pak ya. Pertanyaan dari Bapak Hussein ini. Apakah benar APK presensi ASN ada bug sehingga bisa diakses untuk disalahgunakan? Kalau dibilang ada bug atau tidak nih, sepertinya bukan kewenangan saya nih, Pak, untuk menjawab ke presensi ada absensi, ada bugnya atau tidak. Ini mungkin harus dilakukan pendalaman oleh developernya. Nah, tapi kalau bug ya pasti ada aja kalau dicari Pak kesalahan-kesalahan kita Pak. Kurang-kurang kerentanan-kerentanan dalam sistem itu pasti ada. Itu kan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Cuma kalau memastikannya ada bug atau tidak pada aplikasinya, mungkin akan lebih tepat kalau kita tanya kepada developernya Pak. Jadi kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Nadia. Bagaimana cara mendeteksi lebih awal kalau jaringan kantor kita sedang disusupi malware atau aktivitas anomali? Bagaimana mendeteksinya? Jadi tanda-tanda awalnya. Jadi berarti kalau ada serangan-serangan malware atau anomali lainnya ya, serangan-serangan yang terjadi itu biasa tuh ada tanda-tanda awal yang tidak biasa. Seperti misalnya bisa dilihat dari trafik tidak normalnya penggunaan CPU atau RAM ya, penggunaan RAM yang tinggi nih. Tapi kita tiba-tiba panas atau komputer kita tiba-tiba yang diam aja bisa overhead atau panas. Ya, kemudian dia seperti apa, kegiatan-kegiatan tidak seharusnya nih. Bisa jadi contohnya seperti yang dasarnya lagi ya, yang lebih mudah dipercaya itu gimana ya? Lebih mudah ya. Misalnya nih, Ibu, dia bisa cek nih di grafik laptopnya atau di grafik komputernya tuh ada penggunaan CPU yang tinggi tanpa sebab. Komputernya diam aja tapi CPU-nya penggunaan tinggi sekali. Atau ada koneksi keluar domain asing. Jadi bisa melihat log-log monitoring harian untuk deteksi ini. Jadi misalnya ada log-log koneksi-koneksi yang asing nih, yang tidak pernah kita kunjungi tapi dikunjungi gitu kan. Itu salah satu indikasi terjadi serangan. Jadi Bapak Ibu atau Ibu Siti ini bisa bisa langsung mengetahuinya dari hal seperti tersebut. Nah,
bisa langsung dilihat di task manajernya. Kan itu ada tuh penggunaan CPU-nya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan atau aplikasi-aplikasi yang mencurigakan bekerja tanpa aplikasi yang tidak pernah kita install atau tidak pernah kita kunjungi tapi bekerja sendiri, itu salah satu tanda-tanda dari serangan-serangan. Oke, gitu Bapak, Ibu ya, Ibu Siti ini Nadia. Jadi serangan-serangan itu bisa deteksi sedini mungkin. Kalau kita itulah lebih ke arah kepedulian kita terhadap apa yang kita lakukan atau kita alami. Jadi kita harus lebih peduli nih. Kalau komputer kita tiba-tiba panas atau komputer kita tiba-tiba melambat karena CPU-nya bekerja lebih keras, kalau kita cuma nggak buka apa-apa, itu perlu dicurigai dan dilakukan antisipasi-antisipasi. Jadi Bapak Ibu dan Ibu Siti bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan atau aplikasi-aplikasi yang terinstall tapi tidak pernah merasa menginstal tapi terinstall sendiri. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi nih, Pak, jika semua pencegahan sudah dilakukan, tapi kita masih diserang peretas sehingga data kita hilang, apakah semuanya sudah berakhir, Pak? Dari Bapak Riki. Oke, Bapak Riki. Jadi kalau semuanya sudah dilakukan Bapak Riki dan tetap masih kena retas, dunia belum berakhir Pak Riki ya. Karena di sini kita ada cara penanganan teknisnya. Jadi jika Bapak semua atau Bapak Riki terjadi kendala atau terjadi serangan atau indikasi serangan, pertama-pertama tangan teknis yang harus dilakukan adalah Bapak semua atau Ibu semua memastikan apa yang harus diserang, apa yang diretas. Jika yang diretas ada perangkatnya, HP, laptop, atau PC, atau perangkat tablet sebagainya, yang pertama lakukan adalah tahap penanganan pertamanya, segera isolasi perangkat. Jadi Bapak Ibu segera matikan koneksi internet atau cabut kabel nih. Jadi kalau beberapa komputer atau beberapa perangkat itu masih belum kabel, jadi segera cabut kabelnya atau kalau Bapak Ibu masih menggunakan WiFi, segera putuskan WiFi-nya, koneksi WiFi-nya. Ini untuk kita mengurangi atau membatasi akses si peretas. Kemudian amankan akun. Ketika mengetahui nih, misalnya laptop atau HP-nya atau PC-nya terkena serangan atau diretas, jadi sebisa mungkin atau secepat mungkin Bapak Ibu mengganti password akun-akun yang dianggap penting atau akun-akun yang mengelola data penting kan. Jadi menggunakan laptop lain yang dianggap aman atau perangkat-perangkat yang aman untuk segera mengganti password akun-akun penting lainnya. Sehingga jadi peretas yang sudah menghack atau meretas laptop atau perangkat kita tidak bisa mengakses akun penting tersebut. Kemudian backup data penting. Nah, sebisa mungkin ketika Bapak Ibu oke, sebisa mungkin ketika Bapak Ibu ketika udah tahu nih laptop diretas atau jika memungkinkan ya, atau data-data yang perlu nih untuk kerja. Oke, jika di laptop Bapak Ibu ada data rahasia atau data-data yang penting untuk kerjaan, sesegera mungkin apa jika memungkinkan dilakukan backup ke laptop atau ke perangkat lain yang aman, seperti menggunakan flash disk atau hard disk dan lain-lainnya. Oke. Yang kedua, jika yang pertama kan adalah Bapak Ibu pastikan dokumentasikan dulu. Bisa berupa screenshot, foto, atau akan video tuh terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan. Ini untuk sebagai bukti yang memudahkan kami atau memudahkan tim-tim IT yang ada di sini nanti untuk mengidentifikasi jenis serangan. Sehingga nanti kita bisa dapat melakukan tindakan yang tepat secara cepat. Jadi bisa untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian laporan kepada atasan langsung. Nah, jadi Bapak Ibu ini jangan takut nih. Misalnya yang dihack akun website dinas, ya kan? Jangan disimpan-simpan. Jadi sebisa mungkin laporan langsung ke atasan langsungnya. Jadi atasan langsung juga tahu apa yang terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu jangan takut untuk melaporkannya hal seperti itu. Itu juga sebagai laporan ya pertanggungjawaban atasan pada bawahan atau pada atasan lebih atasan lagi. Kemudian segera hubungi admin pengelola.
Oke, segera Bapak Ibu hubungi pengelola dengan memberikan bukti serangan yang berupa video tersebut tadi agar segera dapat dilakukan tindakan isolasi sistem, pemblokiran akses atau menonaktifkan akun dan segera dapat dilakukan pemulihan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nih, misalnya contoh Bapak Riki akun webnya dihack nih, akun Bapak Riki sebagai pengelola web dinas, akun webnya dihack, segera laporkan Kominfo. Jadi Kominfo bisa melakukan tindakan-tindakan seperti isolasi atau membatasi akses. Nah, jika yang dihack nih, misalnya akun ASN-nya nih, wah akun ASN Pak Riki dihack orang, SKP diisiin semua oleh peretasnya, segera laporkan ke BKPSDM agar dilakukan pembatasan akses. Nah, jadi segera laporan kepada admin yang mengelola websitenya atau mengelola akunnya. Jadi kalau jadi hal seperti itu jangan takut untuk dilaporkan. Jangan disimpan-simpan Bapak Ibu karena tidak ada yang benar-benar ada yang benar-benar fatal. Cuman ya kita dengan segera melaporkan itu sudah menuntaskan tanggung jawab kita sebagai ASN atau sebagai pengelola. Oke. Ini ada yang bertanya lagi di kolom komentar ya. Ingin bertanya Bapak, bagaimana jika PC kantor kita sudah pernah digunakan untuk membuka situs judi online dan juga situs pornografi? Apakah cara untuk mengantisipasinya, Pak? Terima kasih. Dari Ibu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Oke, oke Bu. Jadi komputernya sudah pernah dibuka situs judi online dan situs pornografi. Cara antisipasinya, yang pertama, kalau itu laptop kantor atau laptop pribadi, diusahakan laptopnya di password. Dan passwordnya disimpan, jangan diberitahu kepada orang-orang lain. Sehingga kita membatasi akses atau list privilege. Jadi laptop kita tuh hanya bisa diakses oleh kita atau diakses oleh orang-orang yang kita beri izin. Sehingga tidak disalahgunakan ya. Tapi jika sudah terlanjur diakses, usahakan kita melakukan krisis history. Jadi silakan browsernya untuk di reset atau dihapus juga atau cookie-nya dihapus atau dihapus histori penjelajahannya untuk menghindari hal yang tidak diingin akses ulang oleh orang-orang yang komputernya. Kemudian ya dibatasi aksesnya siapa-siapa aja. Kurang lebih seperti itu, Ibu ya. Dan pastikan komputer atau laptopnya tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah, Ibu. Pastikan siapa yang pakai komputer atau minjam komputernya, dipastikan orang baik-baik ya, orang yang tidak punya jahat atau sebagainya. Oke, Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini kita lihat. Mauri Sofyadana, SPBBP Ranto Perlak, Kabupaten Timur hadir. Oke, hadir Ibu Mauri. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apakah terdapat prosedur untuk mengaudit konferensi? Oh, udah tadi ya. Sih, pihak ketiga yang menggunakan pemerintah Kabupaten Timur. Ini udah tadi kayaknya. Kenapa? Maksudnya dia nanya karena nanya lagi kurang jelas. Kayaknya kurang itu ya. Eh, ya bisa kita audit. Kalau audit, oh, dia tanya masalah audit ya. Apakah terdapat prosedur mengaudit? Prosedur. Oke, Pak Rananda ini. Kalau untuk dalam audit sistem atau melakukan audit sistem atau aplikasi dalam penantanan itu biasanya kita menggunakan pihak-pihak ketiga. Nah, jadi pihak sistem itu juga bukan hanya timur saja. Jadi semua audit itu dilakukan oleh pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga yang kita gunakan itu adalah pihak-pihak ketiga yang sudah diverifikasi oleh BSSN atau direkomendasikan oleh BSSN. Jadi kita tidak menggunakan pihak ketiga yang sembarangan itu pihak ketiga yang asal ambil kenal saudara atau apa atau gimana, tapi pihak-pihak ketiga yang digunakan atau yang dipakai jasanya untuk melakukan audit adalah pihak-pihak ketiga yang disarankan atau direkomendasikan oleh pihak BSSN Pak. Kurang lebih seperti itu Izin Pak Ilham, saya ya. ingin menyampaikan Pak dari Ibu Dinas Pustakaan Karsiwa tadi Pak, yang kedua mungkin Pak. Itu Pak kalau sudah terjadi, sudah pernah
PC-nya dibuka untuk judi online teleponnya, antisipasi tadi Bapak kan bilang pakai password untuk menangani. Kalau untuk Ya. menghapusnya atau apa mengantisipasi gimana Pak? Kalau sudah ada di dalam laptop atau PC itu Pak? Gimana tadi? Kalau sudah ada ya, Iya Pak, itu macam kalau antisipasi udah pernah dibuka berarti Ibu tadi kan bertanya Pak, kalau pernah membuka situs judi online dan situs pornografi, mungkinan dia dialihkan komputer itu atau PC itu ke Ibu ini Pak. Bagaimana caranya untuk mengatasinya Pak? kalau sudah ada ya, kalau saran Hmm. saya, kalau memang sudah ada dan baru dialihkan ke ibu itu komputernya. Iya Saran saya dialihkan Pak. setelah kita terima laptop dari serah terima nih dari yang lama ke yang baru, saran diinstal ulang laptopnya sehingga data-datanya itu sudah di reset. Jadi histori-histori yang tidak baik sudah bersih atau ada disusupi atau yang lama pengguna lama pernah menginstal aplikasi-aplikasi atau mengunjungi situs yang tidak diizinkan. Jadi saran saya kalau sudah pernah kunjungi dan kita terima laptop dari pengguna lama, segera dilakukan install ulang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum install ulang, amankan dulu data pentingnya, baru diinstal ulang. Nah, di ibu dinas perpustakaan kalau terima laptop baru nih atau laptop alih alih pakai dari rekannya, segera lakukan install ulang dulu. Kalau dianggap laptopnya itu tidak steril atau dicurigai pernah mengunjungi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu ya. Yang- Bagaimana dengan tim audit TIK di PMK Jawa Timur? Apakah sudah ada di PMK Jawa Timur? Oke, Bapak kalau tim audit TIK eh, kita ada. Tapi kalau audit yang dilakukan itu tetap menggunakan jasa pihak ketiga Pak. Sementara itu rekomendasi dari pihak BSSN-nya. Kalau tim auditnya kita ada, tapi untuk audit yang diakui atau audit yang bisa kita pakai untuk dipublis itu adalah audit yang dilakukan oleh pihak ketiga yang direkomendasikan oleh BSSN atau BSRI, Pak. Kurang lebih segitu, Pak Nananda Ramanda. Pak Ilham Ya. dari Dinas Perpustakaan dan Kasih ada sambungan lagi Pak yang tadi masa situs studi online dan Oh, bagian 6 pornografi. blokir Iya, apakah dapat diblokir Pak melalui jaringan WiFi Pak? program wifi. Sebenarnya situs-situs judi online, Pak, sudah dilakukan nih. Bukan dari kita ya, langsung dari Kominfo pusatnya bekerja sama dengan beberapa pihak. Itu sudah secara rutin melakukan pemblokiran situs pornografi dan situs-situs judi online. Jadi kalau Bapak Ibu pernah pernah akses pula ya, saya juga bingung nih bilang ya. Kalau Bapak Ibu pernah buka lah, terbuka. Kita nggak bilang sengaja, secara tidak sengaja membuka situs judi online foto pornografi, itu kan sering muncul tuh istilah positif. Itu salah satu bentuk dari pemblokiran yang saya lakukan. Cuma namanya juga ya orang niat jahat gitu kan. Pasti mereka ada aja cara mencari celah sehingga ya tidak semua situs itu bisa kita blokir. Kalau dilakukan cara mereka sudah dilakukan, tapi tidak semua karena mereka juga pasti berkembang nih. Mereka juga pasti mencari cara, mencari kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, sehingga yang blokir banyak, tapi yang lolos dari blokir juga lumayan banyak. Nah, jadi kalau ditanya apakah dapat blokir, dapat dan sudah dilakukan. Hanya saja yang diblokir tak diblokir, mereka mencari cara baru atau mengurang-urangkan cara-cara baru untuk tetap bisa diakses. Kurang lebih seperti itu, Ibu Dinas Perpustakaan. Hmm. Ada lagi yang ingin bertanya? Hmm. Oke, ada yang masih kurang jelas. Ini Bapak Ramanda. Anda tanyakan lagi, boleh. Untuk Ibu Dinas Perpustakaan. Jadi untuk Ibu nih saran khusus nih. Dari saya, kalau ibu terima laptop baru atau laptop yang diserah terimakan dari rekan, saran saya diinstal ulang dan semua histori browsernya atau histori penjelajahannya dibersihkan. Karena kita nggak tahu nih, pengguna sebelum kita apakah ada niat jahat atau tidak. Eh, Takutnya kan setelah ibu terima, ternyata laptop atau perangkat tersebut sudah diinstal aplikasi-aplikasi yang bisa merugikan nih.
Nah, seperti aplikasi ya bisa diakses dari dia atau aplikasi-aplikasi yang berikan kita lah pokoknya. Jadi sarannya kalau ibu baru terima laptop atau terima perangkat dari rekan-rekan, eh, ada sarannya untuk diinstal ulang terlebih dahulu ya Bu sebelum diterima. Oke, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini semuanya. Oke, kalau tidak ada, kita sudah masuk kepada Ya Pak, dari kesimpulan. Pak Ya, Ilham ada dari Julfian Pak dari Rantau Perlak Pak. oke Pak Julfian ya. Saat Iya. ini kita tidak menyaksikan live TikTok, sudah tidak mendidik lagi. Itu sering kita lihat caci maki dan mengumbar aurat. Apakah pihak Mendikbud maupun terkait tidak bisa memblokir akun tersebut di TikTok ya Pak ya? Ya, bentar ya Pak. Ya, ini pertanyaan Pak Julfian ini keresahan kita semua nih sebenarnya. Keresahan semua kita, keresahan semua, semua orang tua yang main sosial media. Kalau soal mendidik atau tidak mendidik, konten-konten kreator itu kan Pak, tujuan utama mereka tuh mencari uang Pak, mencari penghasilan. Jadi kita tidak bisa membatasi apa yang ingin mereka lakukan, tapi kita bisa membatasi apa yang ingin kita akses. Jadi saran saya kepada Pak Julfian nih, pada yang lainnya juga, pada orang tua lainnya, batasi akses anak kita. Jadi kalau untuk seperti menonton TikTok atau mengakses sosial media lainnya, pastikan di bawah pengawasan orang tua. Sehingga kita bisa membatasi apa-apa yang boleh ditonton atau apa yang tidak boleh ditonton oleh anak kita. Seperti mengumbar aurat, mencaci maki. Kita kan juga tidak bisa membatasi mereka. Karena kan itu udah skala global, Pak, bukan di kita aja. Jadi seperti orang-orang kita bilang di luar Aceh lah, itu kan hal yang lumrah bagi mereka. Ya walaupun di kita itu tidak lumrah kan. Jadi kita tidak bisa membatasi, kita tidak bisa menerapkan aturan kita di mereka. Nah, jadi cara terbaik itu adalah menjaga apa yang bisa kita akses gitu. Kalau dilakukan organisasi tidak bisa memblokir akun tersebut. Kalau dilakukan blokir bisa Bapak. Jadi kalau Bapak melihat hal-hal yang seperti pornografi atau ujaran kebencian, itu Bapak bisa langsung melakukan pelaporan atau report akunnya. Mungkin pihak TikTok atau pihak sosial media yang bertanggung jawab akan meresponnya dan akan dilakukan pemblokiran. Tapi kalau dari kita sendiri itu kita tidak bisa membatasi secara langsung, Pak. Ya, cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah membatasi akses yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu atau Pak Julfian, Bapak Ibu lainnya bisa membatasi akses anaknya atau mengawasi anaknya yang menggunakan sosial media untuk mencegah hal tersebut terjadi atau ditonton oleh anak kita. Kurang lebih seperti itu Pak Julfian. Ada yang tanyakan lagi Pak? Oke, ini udah semua. Ini udah semuanya. Ini Eh, sudah semua. saya Ya, rasa Pak Ilham sudah tidak ada lagi pertanyaan Pak. Jadi kami sebelum kita tutup acara ini Pak, ya. kami ingin meminta Pak Ilham untuk menyampaikan closing statement Pak. Karena kita akan nanti sebentar lagi ada mengadakan kuis Pak. Oh, Boleh anggaran kita, kuis ya. iya Pak. Boleh disampaikan closing statementnya Pak Ilham? Closing statement nih Pak ya. Dari saya. Oke, ini sudah jam 18. Bapak Ibu sekalian, closing statementnya. Duh, saya juga baru kasih tahu nih ada closing statement nih. Oke, berarti pesan-pesan dari saya lah. Paling saya sampaikan, kalau keamanan itu tidak bisa kita jamin 100% akan aman atau safety semuanya. Tapi kita setidaknya bisa melakukan antisipasi pada diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur orang lain ingin berbuat apa, tapi kita setidaknya bisa melakukan apa yang kita lakukan untuk orang lain.
Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan meremehkan hal-hal kecil, karena dari hal kecil itulah muncul hal besar. Oke, kurang lebih seperti itu aja Bapak yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, jika ada yang tidak patut saya sampaikan, atau ada hal-hal yang tidak tidak apa ya, saya bilang ada hal-hal yang tidak pas lah atau tidak enak didengar, saya mohon maaf. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang udah mau menghabiskan waktu untuk mendengarkan Zoom saya. Terima kasih juga untuk eh, kepala-kepala daerah semua. Dan terima kasih untuk Kepala Bidang Pengembangan Ibu Pani yang sudah beri kesempatan kepada saya. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua jangan lupa mengisi absen. Pastikan isi narasumbernya nilai baik-baik Bapak Ibu ya, biar saya